Rekan-rekan, saya akan memulai dengan hal yang sederhana ya, tentang kebutuhan kita untuk memberikan informasi kepada orang lain, kepada pihak lain ya. Karena apa? Itu adalah sebuah kebutuhan. Dengan kita dikenal, dengan kita diinformasikan kepada pihak lain, ya. Artinya sosok kita, keberadaan kita itu diketahui. Nah, kalau udah diketahui, bisa aja semuanya bisa terjadi. Apa yang bisa terjadi? Mungkin bisnis kah? Atau mungkin bisa aja yang belum ketemu jodoh ya. Wah, nggak mungkin ini. Bukan bukan ini apa namanya forum anak muda ya. Tapi itu adalah salah satu kemanfaatan dengan kita memberikan informasi. Oke, saya mungkin akan biar tidak ngobrol ke mana-mana terlalu jauh, saya akan coba strike in nanti ke materi saya ya berupa presentasi. Saya akan izin menyampaikan presentasi saya. Oke. Nah, ini sudah mulai kelihatan ya. Judulnya mungkin sederhana saja, pengenalan jurnalistik ya. Tapi gambarnya adalah seorang binaragawan yang ototnya besar sekali menggunakan barbel. Kenapa? Nah, karena informasi ya, jurnalistik itu sebenarnya ya, ini bisa aja kayak seperti kita olahraga. Kita mau jalan kaki tiap pagi, ototnya juga nggak besar-besar, tapi ya sehat ketemu teman-teman ya kayak gitu ya. Nah, jurnalistik ini sebenarnya kalau kita latihan sedemikian rupa, kita olah sedemikian rupa, itu bisa punya bobot yang lebih. Kalau kita ada di RPDN, Relawan Penggerak Desa, kalau kita bergerak di desa, dengan desa kita itu dikenal oleh pihak lain di luar sana, ya kan? Namanya informasi sekarang bisa diakses dari mana saja. Kalau mungkin 20 tahun yang lalu namanya informasi itu hanya bisa kita dapatkan dengan membaca koran. Ya, zaman-zamannya Pak Koco mungkin masih muda, pasti pasti punya timing khusus ya. Tiap pagi ada waktu khusus baca koran, ya kan? Tiap pagi sarapan ditemani pisang goreng ya. Jam mungkin koran pagi jam setengah enam. Nah, itu berita terpagi untuk informasi yang kita dapatkan tadi. Televisi belum seperti sekarang. Iya kan? Tapi sekarang namanya di era internet ini ya luar biasa sekali. Ya, tidak hanya lewat media yang mainstream seperti aja lewat yang namanya koran, malah koran kabarnya malah sudah nggak ada. Ya kan? Kita lebih banyak bisa mendapatkan informasi itu dari mana? Dari internet, dari smartphone kita. Nah, ini adalah sumber media kita saat ini. Ini yang luar biasa seperti itu. Dan setelah 20 tahun ini ya, 20 terakhir ini ya, pembuat berita itu ternyata tidak hanya yang berasal dari mereka-mereka yang menguasai ilmu jurnalistik yang bekerja di dunia pers, tidak. Mereka yang ada di desa, yang paling pelosok desa, terdepan, terluar, ada di ujung Indonesia, mereka bisa menyebarkan informasinya kepada masyarakat luas. Lewat apa medianya? Nggak perlu pakai media-media mainstream, ya sebut detik, kompas dan sebagainya. Oh, nggak perlu. Lewat media sosial sudah bisa. Ya, lewat WA pun udah bisa juga. Jadi sekarang pilihannya banyak. Nah, saya menyampaikan materi pengenalan jurnalistik ini adalah menyampaikan kepada rekan-rekan seperti halnya kalau kita kayak memasak rendang. Orang sudah tahu rendang itu seperti ini bentuknya gitu ya. Nah, jurnalistik pun seperti itu. Jurnalistik itu sudah punya usia yang sudah cukup lama dari semenjak ketika yang namanya eh, mesin cetak ditemukan, bahkan lebih lama lagi ketika kertas ditemukan oleh Gutenberg saat itu ya 1800 sekian. Saat itu adalah orang mulai pengen menyebarluaskan berita. Zaman dulu namanya berita itu ditulis di kertas satu persatu, disebarluaskan. Zaman segitu, ya kan? Ketika kemudian jurnalistik ini berkembang, teknologinya berkembang dengan adanya televisi dan sebagainya, dengan adanya radio, berkembang lagi rekan-rekan. Ya, itu kalau saya katakan agak panjang lagi, tapi sekarang ini loh, ya, namanya memberikan informasi sudah nggak tergantung lagi sama yang namanya televisi, sama yang namanya radio, ya, medianya sekarang udah beragam. Saya coba tanya pasti ke teman-teman, berapa banyak teman-teman mengenal informasi terbaru yang baru terjadi beberapa detik yang lalu, lewat apa yang terbanyak? Saya yakin lewat media sosial, lewat media pesan singkat, lewat WA, itu pasti. Itu lebih cepat daripada media. Nah, lewat jurnalistik ini ya, kita mungkin tidak bisa untuk melawan melawan kecepatan informasi itu kita tidak mungkin. Tapi adalah kita menyampaikan informasi yang berbeda. Makanya kita perlu jurnalistik. Kita perlu tahu
seperti apa sih bangun struktur jurnalistik itu seperti apa gitu loh ilmunya. Itu yang akan coba saya sampaikan yang nantinya kemudian akan diterapkan oleh teman-teman nanti sebisa mungkin ya nanti untuk bisa diterapkan di lingkungannya masing-masing pasti akan berbeda-beda. Baik, nah, berita jurnalistik ini saya akan lebih fokusnya ke situ karena kita tidak tidak akan kalau ya 1 jam ya sampai pukul 21 ya Pak Kocok kalau nggak salah. Kalau kita ngobrol tentang jurnalistik itu panjang lebar dengan segala pernik yang ada di dalamnya, kayaknya nggak akan selesai ya. Jadi saya akan coba ke poin inti daripada jurnalistik itu yang ada pada berita jurnalistik ini ya. Karena kita menginformasikan jadi ini satu hal yang harus dibawa dulu dari di benak kita bahwasanya berita jurnalistik itu adalah laporan atau tulisan yang ditulis oleh jurnalis yang mengabarkan peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Itu menjadi satu syarat utama ya. Yang namanya berita jurnalistik itu ya berdasarkan peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Jadi jangan berharap ya mimpi seseorang misalkan atau katanya gosip dan sebagainya yang belum tentu terjadi di dunia nyata katanya itu belum tentu bisa masuk ke menjadi yang namanya berita jurnalistik ya. Teman-teman nanti kalau ada yang bertanya, loh kan ada berita gosip dan sebagainya. Nah, memang ada beberapa apa namanya berita jurnalistik secara umum ada beberapa bagian yang nantinya akan bisa apa dielaborasi ya. Tetapi saya akan lebih fokusnya ke sini dulu. Karena ini bisa dibilang adalah main blood ya. Darah utama dari jurnalistik itu ada di berita. Ya, ketika teman-teman udah menguasai berita seperti apa, ya, nanti akan bisa kemana-mana, bentuknya bisa diolah. Teman-teman tahu bisa memasak rendang, misalkan seperti itu. Oh, nanti bisa saya bikin sate dengan bumbu rendang. Atau apalagi yang nasi goreng rendang mungkin seperti itu. Tapi syaratnya adalah udah tahu dulu bikin rendang seperti apa. Pun demikian betul. Dengan kita tahu bagaimana cara sekilas membuat berita jurnalistik seperti apa, isinya itu akan seperti apa, nanti teman-teman akan bisa olah itu, rekan bisa olah itu menjadi sebuah informasi. Nah, berita jurnalistik itu punya tujuan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang akurat, objektif, dapat dipercaya kepada pembaca atau pendengar. Ya, saya bilang pendengar juga karena apa? Lah, kita kalau punya namanya berita informasi saat ini, tidak hanya sekedar apa lewat. Kalau zaman dulu kita untuk membuat radio itu kan luar biasa susahnya. Sekarang radio online udah bisa, ya mudah sekali sudah. Ya, ini udah suatu suatu kenikmatan kita hidup di era-era sekarang ini ya. 20 tahun lalu nggak mungkin kita bisa bikin media sendiri, tidak mungkin. Teman-teman yang ada di desa, daerah terdepan, terluar, ya, terdepan di Indonesia. Kalau zaman dulu memberitakan ke Indonesia, dia harus nunggu wartawan dari ibu kota datang ke tempat kita. Ya, tapi dengan adanya media digital seperti ini, teman-teman sudah bisa memberitakan informasi di tempat saya, di Natuna, itu seperti ini, desa-desa. Saya punya kegiatan seperti ini, disampaikan di sana. Nah itu, ya tidak perlu harus menunggu lagi wartawan atau pewarta yang berasal dari ibu kota. Udah nggak perlu lagi. Ya. Nah, makanya kita perlu tahu, di sini sekali lagi, mungkin saya ulang, kita perlu tahu ya, adonan dari sebuah berita jurnalistik atau jurnalistik itu seperti apa sih gitu. Jadi paling enggak kita tahu, oh gaya main filmnya itu seperti ini ya. Ini loh berita jurnalistik. Nah, masalah kita sudah tahu relnya seperti itu. Kalau nanti kita kembangkan ya, kembangannya mau seperti apa, silakan gitu. Tapi yang terpenting adalah teman-teman tahu dulu. Karena genrenya daripada jurnalistik itu sekarang sudah tambah banyak lagi ya ada jurnalisme investigatif, ada jurnalisme sastrawi dan sebagainya. Saya nggak akan bahas itu ya, karena itu akan jadi lebih panjang lagi, nggak akan cukup sampai 2021. Saya akan coba lebih fokus lagi ke berita jurnalistik yang tadi. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Kita masuk ke tujuan ya, menulis konten berita jurnalistik ini dulu ya. Tujuan daripada menulis konten berita jurnalistik adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk kepada masyarakat. Jadi kita akan bisa meningkatkan kualitas pemahaman masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kuncinya satu dulu. Informasi itu adalah terjadi di dunia nyata. Oke? Nah, manfaat menulis berita yang pasti adalah meningkatkan kreativitas. Wah, Mas, ini manfaatnya buat desa saya apa ya? Kreativitas segala. Sebenarnya lebih kepada kita. Kita sebagai pembuat berita ya harus paling tidak punya dong manfaat. Harus ada dong kepuasan, ada benefit dong gitu. Kreativitas itu adalah bagian kita yang bisa kita olah. Meskipun nanti bagian keenamnya menghasilkan uang mungkin menarik ya, tapi itu kan ada di bagian keenam.
Kemanfaatan yang pertama ini adalah meningkatkan kreativitas. Bagaimana kita mengolah kata, bagaimana kita itu merangkai kata, bagaimana kita ini bisa untuk memilih kata, bagaimana kita itu bisa memilih hal yang menarik dari sebuah peristiwa. Nah itu. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi plek ketiplek apa adanya. Oh, ada yang namanya rapat di balai desa saya. Kemudian ada rapat di balai desa, kemudian langsung diberitakan. Cek, pemerintah desa memberikan informasi tentang adanya rapat. Ya, ya bisa saja, bisa saja. Tapi apakah itu akan menjadi sebuah hal yang menarik? Rapat di balai desa, kalau mau jujur ya ada juga sisi yang membosankannya. Iya kan? Ada sisi membosankannya. Tapi tugas kita adalah menginformasikan kepada masyarakat hal-hal yang bisa menarik perhatian. Bahwasanya di kegiatan yang kurang mungkin ada bagaimana, oh rapat, oh banyakan kata, oh kepala desanya banyak ini mungkin seperti itu ya. Wah, itu kalau udah rapat kepala desa tuh si Kades selama itu pasti akan ceritanya panjang lebar dan sebagainya. Oke, kita tidak akan menceritakan hal itu secara penuh semuanya. Enggak, ya. Di situ kita perlu kreativitas kita menangkap hal yang menarik. Kalau dirasa dalam kita melihat sebuah peristiwa ada satu hal yang menarik, ya jangan ada hal yang tidak menarik. Ya jangan hal yang tidak menariknya. Itu yang kita apa itu kita sampaikan kepada pembaca kita. Hal yang menariknya aja, makanya perlu namanya kreativitas itu. Ya, ibarat kata ada yang cerita ini, oh di ada rapat itu ternyata ada ngeluarin benang merah, biru, jingga dan sebagainya. Oh, ternyata yang menarik ini adalah benang bijingganya ternyata. Ya sudah, kita nggak perlu nanti yang benang yang hijaunya kita bahas terlalu panjang, nggak perlu. Nah, itu perlu kreativitas itu, teman-teman. Ya. Kedua adalah wadah menuangkan emosi dan perasaan. Nah, otomatis itu loh. Kita kalau namanya ada rapat, ini saya baru contoh yang satu sempit dulu ya, rapat di balai desa, apalah musrenbang atau apa seperti itu. Ya. Ini bagian dari bukan berarti kita mengecilkan yang namanya rapat musrenbang, bukan ya. Tapi bagaimana kita mengemas informasi terkait musrenbang itu sehingga menarik untuk dibaca oleh pembaca kita, oleh pendengar kita. Gitu loh. Makanya kita perlu juga emosi. Wah, dengan menuangkan emosi itu sebenarnya, oh ini pembicaraan dia itu membosankan, oh dia menarik. Nah, itu perlu emosi dan perasaan. Kalau kita ikutan kegiatan seperti itu, nggak ada emosi, nggak ada perasaan, apapun yang terjadi kita telan aja. Gitu. Ya, jadi itu perlu kreativitas, perlu emosi dan perasaan. Jadi kayak baperan ini, ya sedikit banyak perlu lah, tapi jangan banyak-banyak. Terus yang ketiga adalah menjadi lebih terorganisir. Ya, kita perlu mengorganisir karena apa? Ya, informasi itu dalam sebuah peristiwa, sebut saja tadi, baru satu saya sampaikan. Ya, musrenbang itu kan banyak yang dibahas. Nggak mungkin cuma satu. Walaupun ngomong tentang stunting, nanti ada yang ngomong tentang gizi juga. Ngomong tentang petugasnya juga. Belum nanti ngomong tentang apa namanya alat-alat untuk mengukur supaya anak ini masuk stunting atau enggak, timbangan dan sebagainya. Iya kan? Kita perlu mengorganisir informasinya itu. Oh, ini masuk bagian pengadaan alat. Oh, ini masuk bagian. Nah, itu loh teman-teman. Jadi nantinya supaya kita tahu ini bagian mana yang menarik. Bagian pengadaan alatnya kah yang menarik? Bagian sumber daya manusianya kah yang menarik untuk kita bahas atau apa? Gitu. Terus yang keempat, ya pasti memperkuat daya ingat. Saya akan selalu ingat tuh informasi terkait eh, gizi, apa tambahan makanan gizi keluarga dan sebagainya. Perlu ingat gitu. Kita meningkatkan kemampuan dalam berbahasa yang baik. Yes, ya kita kan menginformasikan informasi. Kalau kita misalkan, jadi jangan sampai juga nih yang sering kali saya temukan sebagai seorang editor juga ya di situ. Kita menyampaikan apa adanya, ya. Eh, narasumber kita tuh berbicara dengan informasinya tuh ya mungkin cukup belibet gitu. Tetapi kita bisa menangkap maknanya ya. Kita jangan sampaikan, kita harus bisa menyampaikan itu secara lebih baik. Jadi bukan belibetnya daripada si narasumber kita itu yang kita sampaikan, plek ketiplek apa adanya kita sampaikan kepada pembaca. Tidak. Tapi apa yang bisa kita tarik di sana? Selama kita kalau memang narasumber itu menyampaikan informasinya itu adalah runtut, enak disampaikan dan sebagainya, oke gitu. Tapi kalau ya kita tidak bisa menjudge semua, ya ada juga yang bisa memimpin, tapi kalau berbicara agak kurang kan bisa aja, gitu.
Ya, makanya kita perlu kemampuan berbahasa yang baik dari kita itu supaya apa? Ya paling tidak kita itu memberikan apa namanya kemasan yang baik lah supaya Pak Kepala Desa ini walaupun ya mohon maaf misalkan ngomongnya itu mulai dari PKK bisa sampai ke ibu-ibu sampai ke janda segala ininya ya sudah kita jangan bahas semuanya kita perlu bahas jangan bicara dengan jandanya misalkan tapi informasinya itu kita runtut kita kemasnya kita jahit sedemikian rupa kita tidak mengubah secara eh, apa namanya substansi daripada apa yang disampaikan, tapi ada bagian-bagian yang mungkin perlu kita buang ya, karena itu mungkin kurang pantaskah mungkin seperti itu atau mungkin kurang atau sebagainya. Ya, baru yang terakhir ini menghasilkan uang. Ya, jadi menulis berita jangan langsung bicara menghasilkan uang nomor pertama ya enggak. Manfaatnya itu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru keenam menghasilkan uang. Ya. Jadi itu yang harus jadi apa namanya perhatian dulu ya dari manfaat plus berita ini. Baik, berikutnya saya akan sampaikan yang lebih sedikit lebih praktis ya. Itu menentukan topik berita. Kita menyampaikan informasi ya. Kalau kita nggak tahu apa sih yang mau saya sampaikan nih Mas, ya kan? Saya mau memberitakan tentang desa saya ini daerah terpencil dan sebagainya. Oh, nggak ada yang menarik. Topiknya apa yang mau saya angkat? Nah, menentukan topik berita itu kita perlu melakukan riset tentang peristiwa terbaru. Ya, ya. Kita sekarang mau baca berita kan gampang. Ya, kita nggak perlu langganan koran. Ya, berita itu di smartphone ini ya. Kalau yang sudah ada koneksi internetnya misalkan sudah bisa kita dapatkan berita. Apa nih berita yang lagi tren secara nasional itu apa? Riset kita di sana. Peristiwa terbarunya apa nih? Gitu loh. Terus kita cek juga sumber berita seperti media massa lokal dan nasional. Terus kemudian juga kita bisa mendengarkan keluhan atau permasalahan dari masyarakat. Apa nih keluhannya? Apa nih? Oh, ini Pak, saya dapat cerita loh. Makanya untuk dapatkan topik berita ini, ya, kita harus, ya, kalau namanya wartawan, pewarta, makanya cocok kalau sama pendamping desa ini cocok banget, ya. Ini kita bisa ngobrol di tempat-tempat yang mungkin cair ya, di warung kopi mungkin, di warung-warung mungkin loh ya, di forum mungkin musrenbang ketika break kayak seperti itu ngobrol seperti itu, kita dengarkan di situ ya. Untuk apa? Untuk kemudian kita olah gitu loh. Nah, ini masih banyak ya, masih banyak beberapa informasi semoga eh, saya akan coba sampaikan agak lebih cepat sedikit ya. Topik berita kita harus riset dulu, kita harus cek sumber berita atau mendengar keluhan. Mas capek dong kita bikin berita kok harus ada riset dulu ke sumber berita. Oke, saya akan berikan semangat lagi. Tujuan saya menyampaikan hal ini adalah supaya apa? Supaya berita yang asli yang berasal dari lokasi teman-teman sendiri itu dibaca oleh orang banyak. Itu teman-teman. Kalau kita harus ibarat kata begini loh. Kita mau bawa loh orang-orang yang ngerti tentang berita, yang sudah biasa ini berita itu adalah untuk mengetahui berita dari tempat kita itu seperti apa gitu. Nah, kita perlu tahu gaya orang-orang pewarta berita itu selama ini tuh beritanya seperti apa sih gaya mereka menyampaikan. Oh, hal yang menarik. Oh ya, itu kita. Terus pelan-pelan akan kita bawa ke ini kita. Jadi ini adalah bagian kita menentukan topik beritanya adalah bukan semata, Mas, di desa saya nggak banyak berita yang menarik. Oh, ngomong kosong. Ada banyak berita informasi menarik dari data teman-teman. Banyak sekali sebenarnya. Ya, banyak sekali. Tinggal kita perlu kejelian di situ untuk mengangkat. Oke, banyak hal. Topik berita bisa dari belanja, bisnis industri, buku sastra, game, hewan peliharaan, hobi, hukum pemerintahan, ya, kecantikan, kebugaran, kesehatan, keuangan. Ya, masalah kecantikan kebugaran ibu-ibu dimanapun di pelosok desa sekalipun pasti ada yang peduli dengan kebugaran kecantikan, ada yang peduli dengan kecantikan tapi yang tradisional loh. Kenapa tidak? Itu informasi, itu kearifan lokal, kan? Itu bisa diangkat. Bisnis dan industri jangan kita berkaca pada yang namanya industri besar di sana. Enggak. Bisnis di desa kita yang bisa kita kembangkan apa yang menarik. Oh, bisnis yang terkait tentang ini potong rambut misalkan. Oh, itu kan bisnis juga. Yang akhirnya mereka bisa berkembang banyak menjadi apa? Bisnismen atau pemotong rambut yang baru dan sebagainya. Banyak hal. Bukan industri yang sifatnya itu besar, yang industri manufaktur yang besar. Enggak. Tapi apa yang menarik dari desa kita, dari wilayah kita tuh apa?
Itu loh teman-teman. Ya, sastra sekalipun, saya tahu pasti pasti di daerah juga ada yang peduli dengan sastra. Sastra ini sastra lokal di daerah nggak masalah. Itu adalah keunggulan kearifan lokal. Belanja sekalipun loh, belanja juga bisa kita angkat loh teman-teman. Ya, misalkan kita mau mengangkat yang namanya, oh biasanya kalau orang desa ini belanjanya di pasar itu. Pasar itu ternyata adalah kalau dia dengan bahannya itu berasal dari pulau sebelah, misalkan harus lewati ini makanya harganya. Nah, itu bisa dibahas. Gitu. Ya, itu hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas. Terkadang memang kita perlu hal nanti ada yang saya sampaikan lagi untuk bagaimana kita bisa tahu ini halnya menarik ini enggak. Nah, ya. Ada komunitas online juga ada makanan dan minuman. Setiap desa pasti punya makanan dan minuman. Jadi berita itu tentang makanan dan minuman itu bisa diangkat gitu. Ya, setiap desa pasti punya. Ya, unit terkecil saya coba untuk ambil karena ya kita bicaranya kan relawan pemberdayaan desa, pemberdayaan patriot desa. Jadi ya dari titik terkecil dari desa itulah yang kita kembangkan. Ya, otomotif kendaraan ada itu pasti ya. Pekerjaan pendidikan, perjalanan, properti. Jangan kita bicara properti. Oh, bangun gedung besar enggak. Properti yang di desa apa yang mereka kembangkan? Itu bisa, teman. Ada referensi rumah dan taman sense, ya. Kemudian apa? Seni dan hiburan. Nah, di desa itu tempatnya seni, tempatnya hiburan, teman-teman. Bagaimana kita bisa mengemasnya menjadi suatu hal yang baik. Nah, itu topik berita. Nah, kita perlu mencari sumber dan melakukan wawancara juga ya. Sumber berita dapat ditemukan dengan melakukan riset di internet itu pertama. Kalau tentang budaya misalkan kan kita tahu juga seni itu berasal dari mana misalkan ada di tempat lain atau tidak. Nah, itu ya. Kemudian adalah kita juga bisa dengan narasumber yang berhubungan dengan topik berita atau dengan menghubungi lembaga yang organisasi yang terkait. Nah, ini mungkin hal yang apa namanya agak sedikit. Nah, ini perlu mulai ekstra. Kita nggak sekedar memberitakan, kita perlu namanya angle dan fokus berita. Ya, ini supaya apa? Nah, ini ini angle berita ini sebenarnya adalah teknik standar. Terkadang kita itu kalau jadi sekarang ini namanya media ini udah luas ya. Saya bikin blog aja bisa memberitakan sesuatu tuh bisa gitu. Tapi lupa saya menyampaikan informasi begitu saja ya, plek ketip plek. Tapi kita nggak ambil angle beritanya apa, hal menariknya apa gitu loh. Kerja bakti ya udah disampaikan kerja baktinya aja kegiatan itu. Kerja bakti itu kan bisa aja terjadi di banyak hal beberapa kali yang seperti itu. Ya kan? Kerja bakti pertama. Minggu ini udah 3 kali kerja bakti misalkan. Dalam 1 bulan ini ada 5 kali kerja bakti sudah. Lah kalau kita sampaikan kerja bakti semuanya satu, kerja bakti dua, kerja bakti tiga, kerja bakti empat, kerja bakti lima. Kebayang nggak pembaca kita itu seperti apa dia bacanya? Ini beritanya tentang apa sih? Nah, itu. Makanya kita perlu angle gitu. Ya. Kerja bakti yang pertama itu angle-nya apa? Nah, ini kalau bicara bicara angle ya, itu adalah supaya ceritanya itu jelas dan fokus. Oke. Oke. Nah, kalau bicara angle berita ini hal yang paling apa namanya paling sederhana untuk kita bisa mengerti tentang angle ini. Ya. Ibarat kata kalau kita melihat angka 9, gitu. Ya. Kalau saya dari sisi yang sebelah bawah, saya bilang itu angka 9. Satunya bilang itu angka 6. Lu dia lihatnya angka 6, lu saya lihatnya angka 9. Mana yang salah? Nggak ada, teman-teman. Angle berita selama dia melihat berdasarkan fakta yang dilihat di lapangan. Masih ingat kan materi saya di awal tadi yang di awal? Ya, berita itu ditulis berdasarkan kejadian nyata yang terjadi di alam nyata. Ya, selama dia terjadi alam nyata, nah, itu selama dia terjadi, saya lihatnya bisa saja dari misalkan kayak pameran misalkan atau apa ya pawai misalkan. Pawai itu kita bisa lihat dari sebelah sini misalkan. Saya dari iring-iringan pawai seperti itu, saya lihat dari sebelah mobil misalnya. Oh bisa. Saya sampaikan, oh mobil pertama lewat, mobil ketiga lewat. Ya, karena apa? Angle saya memang di situ, sudut berita saya, sudut informasinya lihatnya ya seperti itu. Loh, tapi saya bisa melihatnya dari mana? Oh, saya naik ke atas pohon. Misalkan. Saya jadi bisa melihat tuh, mobilnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 10 mobilnya. Urutannya. Ya, itu adalah misalkan kita ceritanya itu misalkan ada pawai mobil apa
pada saat 17 Agustus misalnya seperti itu. Kita lihat ada mobil pawainya itu ada 10 mobil. Ya kalau kita lihat di sini ya kita tahu 10, tapi kan di depan mata nggak lihat 10 mobilnya, nggak belum lihat kan. Lihatnya satu lewat, mobil dua lewat, tiga lewat, empat lewat. Ya, tapi ketika kita ada naik pohon, ya sudut pandang kita berubah. Ada 10 mobil yang mau lewat. Terus 25 mobil lagi menyusul nanti di belakangnya. No, karena apa? Angle sudut ininya berbeda gitu. Nggak ada yang salah kan? Sama-sama benar di situ. Itu angle berita. Itu yang paling sederhananya seperti itu. Oke? Nah, jadi yang namanya angle berita inilah sudut pandang atau perspektif yang digunakan dalam menulis berita. Nah, ini gaya ini yang sering kali dilupakan ya kalau kita menulis berita tentang desa. Pokoknya saya memberitakan aja lah. Ada berita kegiatan tentang posyandu, ada kegiatan penimbangan balita di posyandu, selesai. Ya, terus karena kita nggak peduli angle-nya apa seperti apa ya, itu akhirnya berita jadi kurang menarik. Padahal kita pengen itu dibaca bahwasanya kita tuh punya hal yang menarik loh. Tapi kalau kita nggak kemas dengan menarik, nah, makanya membuat berita itu perlu namanya exercise. Makanya itu latihan otot pakai bahan dumbbell tadi kan. Karena kita perlu memang ya untuk melatihnya. Nggak, nggak bisa sekedar simsalabim, wah nggak bisa. Nah itu keniscayaannya di situ ya. Nah, angle berita ini adalah sesuatu dari peristiwa yang kira-kira dianggap menarik untuk disajikan kepada pembaca. Ya, ini adalah aspek penting dalam sebuah berita sehingga sebuah berita bisa memiliki lebih dari satu angle. Nah, itu teman-teman ya. Angle itu bisa lebih dari satu dalam sebuah berita. Ketika yang namanya penimbangan balita misalkan di posyandu ya, itu ada hal yang bisa aja kita anggap menarik. Apa nih? Oh, di posyandu pas penimbangan kemarin ternyata ada anak-anak KKN yang ikut, misalkan. Oh, itu menarik itu ya. Apa apa mahasiswa-mahasiswa itu membantu apa jauh dari kota membantu di desa seperti apa yang mereka bisa bantu. Itu menarik. Iya kan? Sementara sisi yang lain adalah ketika anak-anak balita itu diberikan eh, apa namanya makanan tambahan itu yang ini saya berbeda. Anak-anak itu anak-anak balita di desa kita tuh menjadi lebih menarik, lebih lahap atau seperti apa? Nah, dua hal. Peristiwanya satu, teman-teman. Ya, perkara peristiwa satu. Kegiatan di posyandu ada penimbangan balita. Tapi kita bisa sajikan dengan dua angle yang berbeda. Tuh, ya. Jadi mungkin ini memang bikin ya seperti saya sampaikan di awal, pengalaman gimnastik itu memang perlu kita tuh latihan otot dengan dumbbell itu perlu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyajikan berita dengan menarik. Supaya orang itu bisa melihat, oh, tempat kamu menarik ya. Nah, itu loh. Kalau udah menarik, dia mau datang ke tempat kita. Jadi kalau udah seperti itu, desa kita butuh misalkan, saya butuh nih pemasar atau penerima daripada produk olahan saya misalkan. Nah, kalau kita nggak sajikan itu dengan hal yang menarik, ya orang nggak mau tertarik untuk, oh, ternyata produkmu tertarik ya, menarik ya. Enggak gitu loh. Dia nggak akan ambil di mari. Tapi kalau kita bisa sajikan itu dengan kemasan yang semenarik mungkin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang aktif di UMKM jadi pasti paham benar ya. Kita mau dagang apapun yang nomor satu apa? Tampilannya harus menarik dulu ya. Kemasannya harus menarik dulu. Nah, berita pun juga seperti itu juga. Kalau kita ingin mengubah mindset orang tentang desa kita itu dengan supaya baik ya, kita juga apa namanya harus bisa ya menyajikan sesuatu itu hal yang menarik seperti itu. Jadi tidak perlu kita itu harus selalu apa namanya nggak sabaran. Itu yang penting latih kesabaran tuh. Ya. Oh Pak, beritanya cuma tentang nimbang balita aja. Masa angle-nya mau jadi dua? Nah, itu karena kita tidak melihat lebih. Makanya kita perlu kreativitas tadi seperti saya sampaikan. Kemampuan kita melihat sesuatu lebih hal yang menarik itu apa? Karena proses penimbangan balita bisa saja hal yang menariknya bukan tentang penimbangan balitanya. Apa? Misalkan tentang setiap kali balita yang datang ke situ tuh karena apa? Mencari bubur kacang hijaunya. Nah, itu bisa kita apa angkat itu angle beritanya. Bubur kacang hijau yang ikut meramaikan apa atau yang menarik perhatian posyandu A, misalkan seperti itu. Hal yang menarik dari itu apa? Ya pembagian bubur kacang hijau itu, gitu loh. Misalkan seperti itu bisa kita angkat, ya. Itu menjadi cerita hal yang menarik ya, yang menjadi etalase daripada cerita tentang penimbangan balita.
Ya, namanya penimbangan balita, saya yakin dimanapun desa Anda, sebut saja desa Anda di mana, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada itu penimbangan balita, kegiatannya ada gitu loh. Kalau kita cuma cerita penimbangan balita saja, ya 75.000 sekian desa memberitakan tentang penimbangan balita. Bosen, mohon maaf. Ya kan? Tapi kalau kita bisa jadi menarik, oh, kalau di Pulau Rote itu penimbangan balitanya asik, bos. Nah, itu kalau cerita kita mungkin seperti itu. Nah, itu yang kita tuliskan. Di sana ada makanan tradisional di sana yang disajikan untuk apa tuh penambahan gizi daripada si balita. Di mana balitanya itu setiap kali kalau diajak apa namanya yang namanya apa apa terkait mau ke posyandu dia selalu suka. Kenapa? Ada makanan enak di sana juga seperti itu. Balitanya juga semangat. Nah, itu bisa saja diangkat seperti itu. Jadi kita tidak cerita latar belakangnya tetap cerita besarnya adalah tentang penimbangan balita. Tapi hal menarik tentang kenapa kok orang datang penimbangan balita itu, nah itu yang kita angkat. Begitupun tadi udah cerita terkait tentang musrenbang, ya kan? Bukan musrenbangnya yang kita angkat. Oh, desa Sukamakmur sudah melakukan musrenbang. Musrenbang semua desa itu melakukan. Desa Sukamakmur sudah melakukan musrenbang. Desa Sukamaju sudah melakukan musrenbang. Desa, tapi kalau dalam musrenbang, apa hal yang menarik yang dibahas di sana? Atau mungkin hal yang lain yang bisa kita angkat? Apa? Kultur lokal, kanan lokal yang disajikan hanya saat tertentu itu muncul di musrenbang tersebut. Nah, itu boleh aja diangkat. Karena apa? Itu adalah sesuatu dari peristiwa yang kira-kira dianggap menarik untuk disajikan kepada pembaca. Ya, sekali lagi, kenapa kalau kita harus menyajikan suatu peristiwa yang dianggap menarik? Kan kita pengen apa yang kita tulis itu kan dibaca. Ada nggak yang pengen nulis berita tapi pengen nggak dibaca sama pembaca kita? Ada nggak? Pasti semuanya pengen. Saya yakin itu. Kalau ada yang nggak pengen nulis berita tapi nggak pengen dibaca, silahkan komen apa itu di kolom komentar. Ya, saya yakin pasti semuanya ingin adalah apa yang dituliskan ya itu adalah dibaca oleh masyarakat luas. Ya kan? Makanya kita perlu menarik perhatian mereka para pembaca itu. Gitu teman-teman. Oke ya? Nah, kemudian angle itu juga diperlukan dalam tulisan agar jelas duduk persoalannya sehingga persoalan tampil secara utuh dan dalam. Nah, itu ya. Proses penentuan angle diperlukan agar tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih. Masih ingat tadi kan? Ya, overlapping itu apa? Ketika kita bicara penimbangan balita, ya, ada yang membantu itu adalah mahasiswi KKN, kemudian ada cerita tentang pemberian makanan tambahan PMT ya untuk balita. Ceritanya ini adalah akan berbeda. PMT-nya akan cerita sendiri karena apa? PMT-nya itu adalah kue yang terbuat dari daun kelor misalkan. Oke, tapi nggak dicampur dengan cerita tentang adik-adik mahasiswa yang ikutan KKN membantu penimbangan balita. Ceritanya akan berbeda. Ya agak berbau sedikit, oke. Tetapi fokusnya, jadi pembaca kita diajak untuk melihat sebuah peristiwa itu dari sudut pandang yang berbeda. Gitu. Ya, kita sebagai orang yang dekat dengan apa sumber berita dengan kegiatan apa penimbangan bayi tadi pasti tahu dong banyak hal, ya kan? Kalau kita adalah pendamping desa, ada penimbangan balita kan mungkin kita cuma bantuin aja, mungkin loh ya seperti itu. Paling keliling aja cari yang menarik. Kita bisa cari hal yang menarik di situ. Nah, ya kan? Makanya nanti saya di awal sampaikan kan perlu kreativitas, ya kan? Perlu yang namanya kemampuan berbahasa. Nah, itu. Jadi tidak overlapping juga cerita tentang PMT yang dari apa namanya dari daun kelor yang nggak dicampur dengan cerita dari eh, tentang mahasiswa KKN yang ikut penimbangan balita gitu. Tapi seperti apa? Pembaca kita tuh mendapatkan suatu hal yang kaya. Oh, ternyata dari penimbangan di desa A itu ada mahasiswa KKN. Oh, ada penambahan makan dari daun kelor. Oh, menarik ya. Ada cerita daun kelor. Nah, perspektif pembaca itu menjadi lebih luas, teman-teman. Itu yang perlu. Jadi kalau lebih luas banyak pilihan itu jadi tidak membosankan. Nah, itu yang penting. Jadi kita buat supaya apa namanya cerita tentang desa kita itu tidak membosankan. Oke? Angle berita ini kita juga harus tahu.
ya. Sama seperti tadi kan, waktu cerita tentang musrenbang tadi, wah ada yang ya real faktanya adalah ada mantan kepala desa juga yang ikut berbicara di situ ngomongnya udah panjang lebar, tapi esensinya kurang misalkan seperti itu, ya kan? Lah itu ya mungkin nggak perlu diberitakan juga bisa gitu loh. Tergantung bagaimana kita mau seperti apa nih yang diberitakan. Kita mau menceritakan yang baik untuk diberitakan atau seperti apa gitu loh. Jadi ini adalah kekayaan yang bisa dipilih oleh teman-teman sebagai penulis berita nanti. Nah itu loh, makanya perlu nih kemampuan kreatif mengolah bahasa tadi. Kita mau bikin pesimis ya, setengah kosong bahwasanya desa saya itu memang membosankan kok, tidak ada SDM yang pendukung, bisa saja. Itu kalau mau menjelek-jelekan desa loh ya. Atau optimis. Nah ini loh ya. Ini adalah bagian-bagian yang bisa teman-teman pahami ya di sini ya. Setengah penuh atau setengah kosong. Yang mau diceritakan itu seperti tentang desa ini. Ya, mensyukuri dimiliki, percaya kesempatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini materinya masih bisa teman-teman nanti dapetin. Ya. Nah, angle-nya sudah dapat ya teman-teman ya. Terkait yang namanya tadi PMT dan sebagainya. Kita perlu fokus nih. Ya, fokus. Fokusnya apa nih? Fokus itu apa sih? Aspek utama dari berita yang akan dibahas. Nah, apa nih? Jadi fokus berarti pusat perhatian dari berita yang ditulis. Jadi yang ditonjolkan itu apa? Kalau tadi bicara tentang apa nih sebenarnya berita ini? Kalau cerita tentang yang namanya posyandu tadi, ada pemberian makanan tambahan itu berupa biskuit dari daun kelor, misalkan seperti itu, ya. Kita bisa bahas gitu loh, lebih lanjut. Oke, kita informasikan nih, daun kelornya dari mana? Dari desa kita kah? Atau dari desa tetangga? Nah, itu nanti akan jadi informasi yang bisa kita bahas gitu loh. Ya, bahwasanya dari posyandu ini ya ada pemberian makan tambahan baita dan itu ternyata melibatkan yang namanya ibu-ibu PKK setempat misalkan. Wah, pemberdayaan dong tuh kayak gitu. Ya kan? Potensi lokalnya kan dapat segitu. Nah, itu loh teman-teman. Ya. Jadi kita sudah mulai tadi apa namanya? Ceritanya memang cerita besarnya memang penimbangan balita. Tapi kalau kita ngambil angle-nya ada di sini, nah angle-nya adalah PMT tadi dari Brown Kelor, ya kita fokuskan lagi, tidak cuma sekedar di Posyandu ini hari Sabtu ada pemberian biskuit tambahan daun kelor misalnya, nah udah selesai itu kan berarti udah nggak menarik lagi, ya. Tapi kalau kita berlanjut, apa sih ini? Oh, kayak daun kelor ternyata diceritakan, kita dapat cerita nih, ya. Misalkan itu yang buat adalah ibu PKK setempat, dia kan, walaupun itu yang ada idenya dari ibu dari mahasiswa, nggak apa-apa gitu loh. Tapi di situ ada lagi sampaikan, yang buat bukan anak-anak mahasiswa, tapi ibu-ibu setempat. Nah, kita bahas di situ gitu. Kita bahas ini adalah ibu-ibu setempat. Jadi apa? Ini adalah produk lokal. Jadi apa? Ini adalah kreativitas lokal. Walaupun itu dipicunya oleh mahasiswa, it's okay. Mahasiswa nanti adalah dicerita yang lainnya. Jadi itu loh tadi teman-teman, ya. Cerita tentang yang namanya posyandu tadi, itu ada dua sisi yang kita ambil, ya. Saling bersinggungan sedikit, iya gitu. Tapi fokusnya, titik beratnya kan berbeda, bahwasanya anak mahasiswa itu cerita tentang apa yang mereka bisa sampaikan kepada masyarakat desa, itu apa yang mereka lakukan, ya kan? Seperti apa tantangan, itu silahkan diceritakan di sana. Tapi kalau PMT ya kita ceritakan tersendiri juga. Kita nggak akan terlalu banyak bicara tentang mahasiswanya. Itu, ya. Itu cerita yang bisa kita angkat. Itu loh teman-teman. Fokus sampai tema yang akan diangkat dalam sebuah berita. Pokok bahasa dan tulisan adalah bagaimana isu spesifik dan aspek penting yang terarah dan tidak melebar. Nah itu teman-teman ya. Supaya cerita kita tuh berwarna. Ya, jadi kalau namanya pembaca itu terkadang ya, ini kadang-kadang ya kita kita kalau ini berita kita tuh terkadang apa agak-agak apa ya, kadang-kadang kita mengambilnya praktis saja. Oh ada berita ini, ada posyandu, udah ceritakan aja posyandu seperti itu, udah. Tapi kadang-kadang kita tidak merasa apa namanya tidak mempertimbangkan kenikmatan pembaca kita dalam mengunyah berita kita itu seperti apa, gitu loh. Ya, mereka seringkali hanya pokoknya memberitakan, menggugurkan kewajiban belaka. Bagaimana kita bisa membuat bahwasanya kesan bahwasanya desa kita menarik, bahwasanya desa kita kita kan pengen sebenarnya berita tentang mahasiswa KKN ke desa kita tuh pengen ya anak-anak KKN itu kan banyak memberikan masukan-masukan, ya fresh blood, banyak ide-ide baru yang selama ini mungkin ya kita tahu bisa dipraktekkan di sana. Kita kalau ngundang peneliti ya kita harus bayar,
ya minimum transportnya. Tapi anak KKN kan enggak. Mereka datang-datang sendiri. Ya, biaya-biaya mereka kadang-kadang. Ya, jadi sebuah kenikmatan kan. Jadi kita perlu sajikan itu dengan menarik. Harapannya supaya apa? Ya, ya kalau bisa rutin lah. Setahun sekali, 2 tahun sekali ada anak-anak KKN itu datang. Lumayan, kita nggak perlu riset dan sebagainya. Oh, ada banyak. Oh, tahun ini tentang biskuit Keller. Oh, tahun depan bagaimana biskuit yang dari bahan yang lain kah, kunyit kah, atau apakah itu bisa kita kembangkan. Buntutnya apa nanti ke belakang? Nah, kita bisa bikin tuh ide-ide itu menjadi sebuah apa? Industri yang ada di desa. Nah, itu loh teman. Membangun dari desa itu akan seperti itu. Kita lewat berita loh ini ya. Sederhana gitu. Ya, simple sekali. Hal yang sederhana yang bisa diangkat dari situ. Ya. Nah, untuk menyajikan sebuah berita yang menarik, kita perlu tahu namanya struktur berita. Ya, kalau di jurnalistik itu kenal namanya struktur piramida terbalik. Ya, ada namanya 5W1H, itu namanya harus ada tuh ada di atas, ada informasi tambahan tidak terlalu penting, ada informasi baru. Saya mungkin tidak akan terlalu banyak bahas di sini ya, karena adalah pengenalan awal. Ya, karena kalau udah nanti pelatihan apa ini banget ya pasti akan jauh lebih detail ya kan. Tapi yang jelas saya ingin sampaikan ya, untuk buat sebuah pemberitaan yang bagus itu perlu yang namanya piramida terbalik ini ya. Sekali lagi ini adalah sebuah hal yang mungkin Mas, buat apa kita harus berita desa harus ada piramida terbalik segala kayak gitu. Berita dari daerah dari kampung ngapain harus pakai piramida terbalik segala. Sisi menariknya kenapa? Nah, itu loh teman-teman. Ini kesalahan terbesar loh saya pikir teman-teman menganggap di desa itu tidak menarik. Kalau kita tahu tentang 5W1H, kita dapat apa namanya menggali tentang saya yang sering baca itu misalkan tentang apa ya liga antar kampung seperti itu beritanya cuma disajikan sambutan dari ketua Karang Taruna dan sebagainya. Tapi kita tidak bahas apakah peserta dari tahun kemarin kalau itu turnamennya itu ada peningkatan atau ada penurunan gitu loh. Atau adakah kuda hitam tuh ini enggak kan? Walaupun liga tarkam antara kampung, tapi kalau kita sajikan dengan menarik, lah orang baca juga senang gitu loh. Lama-lama seperti apa? Ya makin banyak beritanya selalu menarik lama-lama. Pasti nanti ada sponsor yang baca. Wih, tiga tarkam kamu kok menarik ya. Nah itu tapi ke depan loh ya. Ini udah sampai tadi kalau di manfaat plus berita tuh ya bagian ke-6 tadi. Mendapatkan uang nanti itu. Kan? Perlu tahapannya ada di situ. Ya teman-teman. Struktur berita itu kalau yang baik, sekali lagi kita jurnalistik adalah sudah lama sekali ya 1800 sudah mulai ya dulu zaman desa itu belum dikenal beritanya harus masih nunggu ya namanya berita internet juga belum ada namanya desa itu kalau mengabarkan beritanya itu harus nunggu wartawan dari kota datang ke desa itu baru ada kejadian pembunuhan korupsi dan sebagainya baru mereka datang tapi sekarang ini sudah nggak perlu lagi nunggu wartawan dari kota datang ke desa dari desa kita bisa beritakan beritanya seperti apa ya kita harus bikin semacam rupa yang eh, berita itu dikenal kalian luas itu seperti apa sih? Harus ada lead-nya, harus ada note graph-nya, ada paragraf-paragraf beritanya. Jadi tidak sekedar memberitakan. Ada peletakan batu pertama pembangunan masjid di desa saya. Selesai beritanya seperti itu saja. Ya, kita kan tuh maksudnya apa? Kita akan bisa bahas dong itu lebih panjang lagi. Kenapa kok perlu dibangun? Masjid itu kenapa? Apa hal yang menarik kenapa kamu harus dibangun di situ tuh kenapa siapa yang punya ide bangun masjid di situ ya bagaimana pembangunannya bagaimana desainnya itu bisa dibahas setidaknya dalam sebuah berita padahal cuma peletakan batu pertama loh ya teknik penulisan itu ada aktualisasi ya kemudian ada human interest itu adalah teknik menulis berita yang menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan pembaca atau pendengar kemudian teknik menulis berita yang menyentuh emosi pembaca atau pendengar. Oke, sekali lagi, meskipun berita kita dari desa, ya, tidak ada masalah. Kenapa saya sama seperti itu? Tadi, teori jurnalistik berita jurnalistik itu berdasarkan kejadian yang terjadi di dunia nyata, kan gitu loh. Tidak disebutkan dunia nyatanya itu harus ada di kota besar, harus ada di ibu kota negara. Tidak, gitu loh. Artinya apa? Berita dari desa sekalipun, dari desa terdepan, itu punya hak yang sama untuk disajikan dengan kualitas penulisan berita yang terbaik. Ada aktualnya, ada human interest-nya. Bukan tidak mungkin gitu. Nah itu makanya cuma patrol desa yang bisa ngasih materi kayak gini. Nah, teknik penulisan berita itu kita perlu namanya news value. Seperti saya sampaikan tadi, ketika berita terkait penimbangan balita itu perlu yang namanya hal yang menariknya apa? Kalau penimbangan beritanya aja udah menarik, ya udah gitu aja.
balita ditimbang di semua 75.000 desa di seluruh Indonesia, lakukan itu penimbangan balita semuanya punya kader posyandu semua program nasional kan gitu. Tapi kita perlu tidak berita tentang penimbangan balita, tapi apa? News value-nya itu apa? Nilai-nilai berita yang wajib diketahui itu apa? Nilai berita sekali lagi seperti itu. Ya, yang pertama apa? Unik. Peristiwa tidak lazim terjadi baik peristiwa maupun kasusnya. Ini contohnya misalnya Zimbabwe kuliah di STY Tribuana Bekasi. Ini contoh unik ya. Ada kontroversial juga ya, ada pemindahan ibu kota, jenazah korban harus dijalankan, cosplay dan LGBT ya. Kontroversial itu baru dua. Yang ketiga apa? Dramatis, berhubungan dengan peristiwa yang dramatis, anak pemulung sukses lulus cum laude. Nah, itu pertama kali. Nah, satu kejadian itu masalah diungkap merupakan untuk yang pertama kalinya. Mobil berbahan bakar batu kapur. Kan? Itu pertama kali kan. Kita kan taunya dulu yang heboh itu kan bahan bakar air itu pernah ya dari zaman-zaman presiden berapa itu kan udah hilang. Ya kan? Sekarang adalah bahan bakar elektrik ya kan dengan baterai itu lagi ramai. Kehangatan terkait dengan masalah atau hal yang sedang dibicarakan di publik. Kemudian tokoh menyangkut orang terkenal, presiden, rektor, atau orang sedang dibicarakan publik. Nah ini tokoh ini kadang-kadang kita anggap misalkan tokoh di desa itu menjadi sebuah hal yang ini yang sering kali kita kalau mau bicara tokoh dari desa otomatis kan apa ya tidak ya mohon maaf bukan ya apa kalau pertama gini kita menulis berita ini kan harapannya adalah berita kita dibaca oleh banyak orang di luar sana nasional mungkin seperti itu tapi kalau kita bicara tokoh dari desa belum tentu tokoh dari desa kita dikenal oleh banyak orang di luar sana ya kan terkadang ada yang bicara tentang news value tentang tokoh itu langsung wah ini tokoh berarti bisa dong Pak Kepala Desa saya namanya Pak Rahman misalkan seperti itu ya mohon maaf ya Kades Rahman ini langsung seperti itu di judulnya sama seperti Menteri apa namanya Menhan Prabowo ini misalkan seperti itu ya bukan jelas ininya akan berbeda gitu nah kalau kecuali Pak Kepala Desanya itu ternyata dikenal secara nasional itu perlu kita mengukur seperti itu kalau memang Pak Kepala Desa kita masih belum punya nama secara nasional ya ya kita akan lebih mudah adalah Kepala Desa Sukamakmur. Lebih ke situ. Jadi namanya tidak kita bahas. Gitu loh. Tidak kita jadikan judul memang seperti itu. Bahwasanya menyangkut orang yang terkenal di desa kita, ya. Tapi strategi judul itu harus kita mainkan juga. Ya. Tapi kalau mengangkut misalkan presiden, rektor, ya kan? Atau mungkin ada anak desa yang memang sedang dibicarakan banyak orang. Misalkan dulu siapa itu yang apa anak kecil namanya Ponari itu kan dengan batunya itu kan tokoh dari desa kan itu anak desa misalnya seperti itu dan dia bisa mengobati dengan batu yang ada di air gitu. Itu kan tokoh ya. Nah itu walaupun itu hubungannya sama klenik sedikit ya, tapi itu adalah tokoh juga dikenal banyak orang. Nah itu bisa diangkat jadinya karena sudah dikenal banyak. Makanya perlu tadi riset itu seperti itu teman-teman ya mulai nyambung ya beberapa materi saya dari awal tuh udah mulai benang-benangnya mulai saya sambungkan magnitude masalah yang punya magnet atau skala besar aksi jalan kaki yang dilakukan 30 bisu di Thailand menuju Indonesia makanya kemarin waktu apa namanya das kemarin juga rame itu karena apa magnitudenya cukup besar ya di Jawa Tengah itu kemudian relevansi berkaitan dengan tampak berita terhadap publik kasus korupsi di sana ya makanya biasanya memang ini jadi satu hal yang cukup besar ya kalau terkait dengan korupsi kayak gitu tuh. Korupsi kepala desa dimanapun selalu bicarakan. Tapi kan hal yang relevan di desa itu kan nggak hanya korupsi saja, banyak hal yang menarik. Nah ini saatnya teman-teman yang ada di desa, relawan pemberdayaan desa seperti ini, jangan hanya sekedar ya memang ada berita korupsi di tempat itu, ya mungkin ada. Nah, suatu desa nggak mungkin ada selalu isinya isu positif semuanya. Pasti ada yang negatif. Tapi itu penting adalah seimbang banyak positif daripada negatifnya kan di situ. Yang relevan di kita tidak hanya hal yang terkait dengan korupsinya, tapi apa? Industri desa kita juga ada yang menarik loh untuk kita bahas ya. Bahwasanya ada biskuit apa dari kelor yang itu bisa meningkatkan ya IQ dari bayi-bayi dari desa ini misalkan dari bahan-bahan lokal. Tuh, kan kenapa tidak? Gitu loh. Ya, relevansi itu yang perlu kita bahas. Makanya perlu banyak baca, perlu banyak hal-hal yang besar itu supaya apa? Supaya kita punya wawasan lebih luas. Bagaimana mengemas desa kita menjadi menarik. Tren perkembangan dari masyarakat menyangkut gaya hidup atau fenomena sosial. Kita bisa angkat gitu. Karena desa kita terkait apa tuh masih suka sama K-pop atau enggak? Oh ternyata enggak. Ternyata mereka lebih suka dengan kesenian tradisional. Malah mereka tuh tiap sore itu ada kegiatan di balai desa, misalkan seperti itu. Nah, ya
Ini adalah gaya hidup di desa. Tapi kita ambil nanti K-pop itu sebagai cantolannya, istilahnya seperti itu. Ini teknik yang lebih ya, tapi seperti itu. Kita bicaranya memang K-pop sedikit nyantol ke K-pop. Jadi ketika orang nyari K-pop, oh ternyata di desa itu tuh enggak apa, walaupun K-pop bisa, tapi mereka lebih suka dengan yang namanya kesenian tradisional. Karena apa? Lebih punya nilai mungkin seperti itu, punya kedekatan mungkin seperti itu. Ya, human interest, kisahnya menyangkut dengan kemanusiaan, bisa jadi besi gorong-gorong ya. Kalau yang anak mudik dan sebagainya. Human interest itu bisa aja mungkin cerita tentang apa namanya ibu-ibu yang di desa mungkin yang dia selalu menyediakan sayur yang berkualitas untuk masyarakat desanya itu bisa saja itu jadi human interest juga ya walaupun mungkin dia menyediakan apa sayurnya itu banyak rugi mungkin seperti itu maaf tapi ada keuntungan yang dia dapat jadi SDM-nya bagus misalnya seperti itu aktual peristiwa terkini ya peristiwa pemilihan kepala desa mungkin seperti itu bisa juga jadi kemudian faktual peristiwa terjadi atau nyata Indonesia juara sepak bola SEA Games setelah 3 tahun. Ya, kemarin pernah kan faktualnya ternyata adalah misalnya Liga Tarkam tapi dikemas seperti Liga Eropa. Ya, itu kan. Itu keren itu karena ada live streamingnya segala. Itu kan kalau nggak salah di desa di Banten ya kalau nggak salah waktu itu ada. Itu keren itu gitu loh. Jadi peristiwa sebenarnya terjadi atau nyata itu kita bahas gitu. Signifikan penting, peristiwa ini mengandung informasi sangat penting bagi masyarakat. STNK mati 2 tahun, kendaraan jadi bodong, tak bisa diperpanjang. Ini contohnya aja. Konflik, nah biasanya makanya berita konflik ini kan kita lagi pilkada, sorry pilpres seperti ini biasanya memang banyak. Nantinya kan banyak nih konflik dan sebagainya. Nah, teman-teman, jadi ada news value-nya itu ada lebih kurang ada 14 tadi ya. Sebuah ide berita tidak perlu mengandung seluruh berita di atas. Jadi nggak perlu ke 14-14-nya itu ada ya, tapi sebagian dari kita sebut itu sudah cukup. Nah, teman-teman, itu sebenarnya kita perlu exercise itu di situ. Jadi kita itu mengemas berita dari desa itu tidak semudah kita hanya sekedar pokoknya kita tuh berita-berita kita terus terlalu sederhana di situ. Kalau tujuan daripada kita membuat berita adalah supaya desa kita dikenal, ya kan? Supaya orang-orang dari luar sana itu mengetahui potensi yang ada di desa kita, ya mungkin ada sebuah hal yang bisa dikerjasamakan di masa mendatang. Minimum apa? Ada produksi industri lokal di desa ini menemukan pasar di luar sana. Nah itu kan sudah cukup. Nggak perlu ada bantuan dari luar ke desa itu nggak perlu.